Justru overclaim itu adalah narasi perbuatan melawan hukum yang harus diketahui masyarakat, gitu loh. Janganlah kita mencoba untuk menggeser opini yang jelas ini adalah 368 pemerasan menjadi penyuapan. Kenapa besoknya barang bukti berupa handphone milik Dr. S ini dipinjam pakaikan? Kalau barangnya sudah jadi barang bukti, memang bisa dipinjam pakai? Itu tidak boleh dipinjam pakai. Tentang persoalan barang elektronik itu memerlukan penanganan khusus. Wah, saya ulang ya, khusus. Ini kalau barang bukti satu hari disita, besoknya dipinjam pakai, ini nggak khusus dong. Oke, Bang Biring, terima kasih Bang sudah mau datang ke studio spesial interview cumi-cumi.com. Ya. Saya itu kalau ngeliat Bang Biring cuman di YouTube Cumi-Cumi, dikejar-kejar orang, selalu memberikan penjelasan tentang yang lagi rame sekarang. Nah, karena kita sekarang punya kesempatan ketemu langsung, saya mau tanya Bang sebenarnya. Abang kan kuasa hukumnya Reza Gladys. Iya. Apa sih Bang yang terjadi sebenarnya Bang dengan kasus Reza Gladys ini secara umum, apa yang terjadi Bang? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh ya, Mas Adi, saya ini sebenarnya bukan hanya kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, tetapi juga merupakan kuasa hukum dari Dr. Andreas Henry Situmkir. Yes. Ya, jadi saya perlu jelaskan kepada rekan-rekan semua, termasuk khusus ya cumi-cumi saat ini, bahwa peristiwa hukum awalnya ini terjadi dimulai sejak September 2024. Oke, beberapa bulan yang lalu ya? Iya, di situ ada fenomena ya, peristiwa tentang munculnya satu akun mengatasnamakan dokter detektif. Jadi salah satu media sosial itu di TikTok dan Instagram. Nah, kemudian akun ini melakukan satu review ya dalam kontennya dengan narasi overclaim. Nah, lalu klien kami, Dr. Andreas Henry Situmkir yang berdomisili di Medan, kemudian melakukan satu pembantahan ya melalui kontennya di media sosial juga, bahwa review dengan kesimpulan narasi overclaim itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena menurut klien kami Dr. Andreas Henry Situmkir, yang dimaksud dengan klaim itu adalah pernyataan pemanfaatan mutu dan keamanan sebuah produk. Yang kemudian itu diatur dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022, itu dimulai dari bab 2 sampai dengan bab 5. Ya, maksudnya seperti ini. Sebuah produk itu dinyatakan ya dengan klaim, kalimatnya contoh seperti ini ya. Produk skincare dapat misalkan memutihkan, dapat misalkan menghilangkan bercak, seperti itu. Nah, tapi kalau lebih dari pernyataan itu, maka itu dikatakan overclaim. Siap. Tetapi akun doktif ini kan menyatakan tentang overclaim itu terkait unsur kandungan dan komposisi daripada sebuah produk. Ya, itu sumbernya adalah melalui uji lab mandiri yang dilakukannya melalui LPK yang di Bogor. Nah, itu yang dibantah oleh klien kami Dr. Andreas Henry Situmkir. Nah, lalu kita nggak tahu nih awalnya seperti apa misi daripada dokter detektif dan kawan-kawan, sehingga pembantahan oleh klien kami Dr. Andreas Henry Situmkir ini mereka terganggu nih. Terganggu, lalu mereka melawan secara terstruktur, ya, tersecara sistem dan masif, sehingga kemudian banyak masyarakat ya membuli klien kami ini dan membariskan posisinya di posisi dokter detektif, menyatakan tidak percaya kepada klien kami. Kepada produk kliennya? Ya, kepada klien kami dulu. Kepada klien kami dulu, bahwa yang diedukasi oleh klien kami itu tidak benar. Padahal yang disampaikan oleh klien kami Dr. Andreas Henry Situmkir itu adalah berdasarkan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Nah, kalau kemudian berbicara masalah komposisi itu ada diatur dalam
Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 terkait notifikasi izin edar. Nah itu lain lagi ya. Nah lanjutannya terhadap peristiwa itu sehingga akun Doktif ini ya saya bisa nyatakan nih mengorganisir ya. Mengorganisir, seperti melakukan pernyataan-pernyataan seperti menghasut ya. Penggiringan opini. Penggiringan opini sehingga salah satu peristiwa hukum yang menyebabkan Dr. Andreas Henry Stumger ini merasa menjadi korban juga adalah penyerangan secara ya martabatnya ya, merendahkan martabatnya dengan narasi menyatakan bahwa klien kami ini bukan dokter. Oke. Kemudian klien kami ini adalah penipu. Kemudian klien kami adalah justiper. Ya seperti itu yang dibangun oleh akun Doktif ini. Nah, terhadap itu kemudian klien kami membuat laporan. Ya, membuat laporan di Polda Sumatera Utara dengan nomor LP 1400 tertanggal 8 Oktober 2024. Seperti itu. Nah, tetapi ya namanya juga ya dengan pengorganisiran yang begitu hebatnya sehingga apa yang dilakukan oleh klien kami ini semakin tenggelam dan kemudian menguatkan apa yang dilakukan oleh dokter detektif. Nah, ketika penguatan dokter detektif ini menjadi satu kekuatan yang besar ya seperti bola salju yang menggelinding ke bawah, ya di situ kami duga terjadinya satu upaya-upaya dugaan tindak pidana pembentukan sindikat ini. Ya dimulai dari Oktober kalau nggak salah ya. Oktober ada beberapa brand owner saat itu menghubungi klien kami untuk berdiskusi dan kemudian sempat beberapa brand owner ini menyatakan bahwa ada ancaman terhadap brand owner itu. Oke. Nah, jadi dari peristiwa September, Oktober, kami dapat menyimpulkan bahwa ini sudah terstruktur, tersistem dan masif. Nah, kalau kemudian ada yang menyampaikan ini tidak punya niat, nah ini apa namanya? Iya kan? Sudah dari tahun lalu ya? Tahun lalu seperti itu. Nah, lalu overclaim itu apa sebenarnya? Apakah overclaim itu merupakan satu narasi yang bisa menyebabkan klien kami seperti Dr. Reza bersalah? Tidak. Ya seperti itu. Justru overclaim itu adalah narasi perbuatan melawan hukum yang harus diketahui masyarakat, gitu loh. Dan jadi jangan mengaminkan pernyataan narasi overclaim sehingga kemudian menguatkan pelaku-pelaku ini. Sehingga membebaskan mereka untuk melakukan upaya-upaya yang kita duga adalah melakukan tindak pidana. Betul. Seperti itu awalnya yang perlu kami sampaikan. Oke. Bang Biring, ya aku manggilnya Bang Biring ya? Biring lah. Biring kali ini kan? Ya, dari Bang Biring. Akaro ya. Bang, tadi abang ceritakan di awal tentang dokter detektif ya, yang mereview. Sekarang saya tidak tahu apakah Bang Biring punya jawabannya atau tidak. Apa kepentingan dokter detektif mereview produk-produk skincare? Termasuk dokter Andreas kan direview juga dan akhirnya muncul overclaim segala macam. Pertama itu. Terus kedua, apakah produk yang dikeluarkan oleh dokter Andreas sudah ada izin POM-nya? Karena kan tadi abang cerita bahwa kandungannya semua sudah sesuai kan. Overclaim itu dinyatakan ya akhirnya penggiringan opini gitu. Oke, Bisa baik. ada penjelasannya bang? Pertama yang perlu saya jelaskan bahwa klien kami Dr. Andreas Henry Stumger ini tidak khusus melakukan penjualan produk skincare. Dia khusus melakukan edukasi dan kemudian penanganan di kliniknya. Tetapi kalau klien kami Dr. Reza Gladys ya memang mempunyai usaha khusus terhadap itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah klien kami Dr. Reza Gladys tidak memenuhi ketentuan dari peraturan BPOM, ya saya jawab itu salah. Saya pastikan. Tapi kalau kemudian terus digiring narasinya bahwa produk klien kami itu ada jarum suntiknya, itu ilegal, tidak memenuhi dan sebagainya. Saya bilang begini sering, kalau ada yang menemukan itu, Laporkan saja. laporkan. Sampai sekarang nggak ada laporan? Nggak ada. Semua aman-aman aja? Aman-aman semua. Ya jadi maksudnya begini,
janganlah kemudian kita melakukan review-review dengan narasi menyelamatkan manusia, menyelamatkan kesehatan masyarakat. Saya perlu disclaimer seperti ini, ya. Kalaupun memang nanti ada influencer ya, ini sedikit ya mau nitipkan pesan perjuangan rakyat juga ya. Kalau mau ada influencer mau review-review tentang perjuangan keselamatan manusia, kampung saya itu di Brastagi, Kabanjahe, Tanah Karo. Medan Brastagi itu setiap tahun ada jalan longsor itu. Kalau memang para influencer ini mau review tentang keselamatan manusia, bantu saya. Datang ke sana. Datang ke sana, bantu saya. Jalan Medan Brastagi itu mulai sejak tahun 2011, setiap tahun itu hujan, longsor, banyak makan korban. Kalau mau menyelamatkan, bantu saya. Memperjuangkan jalan layang Medan Brastagi. Jadi jangan, maksudnya begini, jangan mereview satu produk yang tujuannya adalah jatuhkan produk itu. Nah ini kan menarik nih. Tadi saya ambil satu kata-kata abang, ada apa? Sindikat. Oke. Mungkin nggak apa yang dilakukan itu karena ada satu ada satu sindikat besar yang bermain, ada bohir yang punya kepentingan, atau ada pihak lain yang ingin, tadi abang bilang, mematikan orang-orang seperti Dr. Andreas, Reza Gladys. Saya nggak tahu. Baik. Saya mencoba begini, tapi dengan bahasa hukum saya tidak boleh mengatakan ini pasti ya. Selalu dengan dugaan ya. Karena untuk menyatakan ini sebuah kepastian adalah merupakan keputusan pengadilan yang harus mempunyai kekuatan hukum tetap seperti itu. Kita sederhana gitu melihatnya, memandangnya. Ada review ya. Review oleh satu akun bersama influencer-influencer yang lain yang kemudian mereview dengan narasi overclaim yang jelas itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menyerang, merendahkan, menjatuhkan produk lain. Ya. Nah, kalau itu dikatakan untuk menegakkan satu aturan, saya bilang itu salah. Karena ada lembaga resmi loh. Ada Badan POM. Ya. Silakan laporkan ke Badan POM. Mereka juga punya deputi penindakan, yaitu bintang 2 loh. Ya, jenderal juga itu. Dan lagi kalaupun tidak sesuai kan pasti nggak lolos kan perizinannya nggak lolos DIP-nya, pre-marketnya, post-marketnya, dan tidak memiliki izin edar dan notifikasi. Berarti soal kandungan aman. Aman, itu aman. Nah, makin panas nih. Nah, yang kedua, kalau sudah jelas itu bahwa sudah melewati tahapan dari pre-market, post-market, dan kemudian ada izin edarnya, lalu kalau kita menemukan bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan keilmuan doktif tadi ya, bawa ini produk ke Badan POM. Laporin. Biar Badan POM itu melakukan tindakan-tindakan hukum. Bukan ke laboratorium luar. Yang LPK di Bogor itu, yang jelas, ya menurut kami, ada jawaban dari BSN kepada kami tentang metode penelitiannya itu tidak mengarah kepada yang seperti dikatakan oleh dokter. Seperti itu. Panas nih. Karena kalau tidak sesuai berarti mungkin ada pembisik-pembisik nih. Ngeri saya dengerin. Kalau begitu, gimana, Bang? Ya gini ya. Gini, saya nggak mau masuk ke situ dulu ya. Oke. Saya pernah punya dulu ya, kalau dibilang saya pengacara dari kampung, ya. Saya dari Tanah Karo, kampung saya di Narigunung, Kecamatan Tigan Reget. Saya juga pernah punya pengalaman untuk menjatuhkan saingan saya. Oke. Ya saya nggak mau cerita ke situ ya. Pengalaman nih. Saya pernah dulu tanam tembakau, tomat atau jeruk ya di kampung saya Narigunung. Dan kemudian supaya harga jeruk saya itu mahal, saya bilang itu jeruk sianu itu, nah kemarin itu ada pestisida yang tinggi dan sebagainya. Nah itu kan salah satu merupakan tujuan saya untuk menjatuhkan dia agar jeruk saya itu lebih mahal. Kok saya nangkep ya analoginya ya? Ya maksud saya nih ya, ini saya nih. Loh ya. Oh iya, bukan yang lain gitu ya. Nah, lalu kalau kemudian terjadi huru-hara, lalu kemudian masyarakat mempercayai saya, berarti saya punya tim ini. Kalau saya punya tim berarti saya kan jelas itu merupakan sindikat untuk menjatuhkan
produk-produk tanaman jeruk atau tanaman yang lain di Desa Narigunung, kampung saya. Ini kita bicara jeruk ya. Jeruk ya, saya nggak bicara kosmetik ya. Oke. Tapi kalau misal tadi jeruk tetangga saya, itu ada namanya kemanakan saya Robi Bangun ya. Kalau emang jeruk dia itu memang mengandung pestisida, kalau saya tidak punya tujuan menghancurkan jeruk dia, ya saya laporin dong Betul. ke Dinas Pertanian atau ke polisi. Biar si Robi Bangun ini kemanakan saya ditangkap. Betul. Karena pestisidanya berbahaya. Berbahaya. Tapi kan dengan bekerja sama dengan toko-toko pupuk-pupuk yang lain, saya membuat tim bersindikat dengan mereka. Saya katakan, Robi dan kawan-kawannya itu jeruknya mengandung pestisida tinggi, maka berbahaya. Dan itu pernah terjadi di saya itu di kampung saya. Oke, berarti kalau saya mencoba main ke kampung Abang nih, berarti si Robi dan kawan-kawannya itu bersekongkol. Bukan, dia korban Oke, saya. Abang dan toko pupuk sekolah bersekongkol. Saya untuk berkongkol. menjatuhkan Robi. Oh iya, dan kawan-kawannya. Lalu kemudian setelah dilakukan penelitian oleh Dinas Pertanian, ternyata jeruk itu kan tidak mengandung pestisida yang lebih. Tapi karena mereka itu takut terhadap apa yang saya sampaikan, saya juga pernah jadi orang lesem loh. Ya. Iya kan? Karena mereka takut, akhirnya mereka minta tolong kepada saya. Ini karena Bang Biring yang udah buka nih ya. Sebut nama NM lah ya. Udah Bang Biring yang buka nih. Mau nggak mau saya harus tanyakan, berita belakangan itu justru menjadi berbelok sedikit arahnya. Menjadi pemerasan. Emang benar kayak gitu? Soal kepastian hukum itu saya selalu ulang-ulang, itu nanti setelah adanya putusan pengadilan. Tetapi kami sebagai kuasa hukum ditanya soal benar, ya sudah pasti kami yakin. Ya, saya sering menyatakan di media manapun bahwa bukti yang kami sajikan kepada penyidik itu buktinya yang bukan obskaliber, bukan kabur, tapi terang benderang. Ya, saya ulangi, terang benderang. Ada tangkapan layar, ada rekaman, ada bukti transfer, dan itu sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya melalui keterangan persnya. Ada 9 barang bukti yang kami sajikan saat itu. Lalu divalidasi, diuji, ya saya uji, situ berargumentasi dengan penyidik-penyelidik di Polda Metro Jaya, diuji, dan kemudian sesuai dengan pasal 184 KUHP, ya, yang seharusnya ini minimal 2 alat bukti, ini setelah kita uji 9 barang bukti itu menjadi sudah 4 alat bukti. Padahal yang dibutuhkan cuma 2 ya? Minimal 2. Ini 4 loh? Iya, harus dibedakan ya, barang bukti itu di pasal 39 KUHP, kemudian alat bukti 184 KUHP. Saya perlu jelaskan seperti ini. Kenapa saya perlu jelaskan hal-hal seperti ini? Mohon maaf kepada rekan-rekan sejawat saya ya. Pertama sekali kita menyampaikan pendapat ya, teman-teman saya itu pasti dong, kuasa-kuasa hukum atau penasihat hukum yang lainnya gitu ya. Saya mengajak teman-teman ketika menyampaikan pendapat itu harus berdasarkan peristiwa hukum dulu. Kemudian ada regulasinya. Lalu sampaikan pendapat kita. Itu pertama. Yang kedua, saya sepertinya agak bingung setelah sampai di Jakarta. Sebenarnya kan mata kuliah hukum itu di Fakultas Hukum dari Sabang sampai Merauke itu kan sama. Harusnya sama. Harus sama gitu. Jadi yang kami ketahui, yang boleh kami perdebatkan itu adalah sebelum di pengadilan ya, itulah azas formilnya. Cara bagaimana penyidik menangani perkara itu. Bukan materialnya gitu. Betul. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan banyak teman-teman sejawat saya memperdebatkan ini, maksud tadi ya, pemerasan dan atau penyegokan ya. Kenapa kita sekarang ini teman-teman sejawat saya berani berbicara mengupas tentang persoalan azas material Yang harusnya di ruang pengadilan. yang pengadilan. Satu, yang kedua, teman-teman sejawatnya kan tidak paham tentang peristiwa hukum yang sudah saya miliki dan kantongi gitu. Apakah teman-teman sejawat saya ini sudah melihat tangkapan layar, transfer itu, rekaman itu dan sebagainya. Nah, kalau memang sudah melihat, ya seperti saya ya, sudah melihat, sudah kumpulkan, nanti debatnya di pengadilan. Jangan debatnya di media sosial gitu loh. Maksudnya begini, tujuan saya adalah memberikan satu pencerahan kembali kepada masyarakat bahwa sebenarnya penegak hukum itu salah satunya adalah advokat. Ya.
tujuan penegakan hukum itu salah satu yang dibuat oleh penasihat hukum seperti kami, diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Pertama harus kami rahasiakan tentang kekerasan klien kami. Iya. Kemudian ya sebenarnya kami nggak boleh memperdebatkan asas materialnya. Betul. Apalagi kami ini tidak menguasai peristiwa hukumnya. Kami tidak melihat barang bukti itu. Kami tidak melihat alat bukti itu. Dan kami tidak ikut dalam tahapan-tahapan sampai mulai proses lidik, gelar perkara dan seterusnya. Nah kenapa kami berani gitu? Sehingga masyarakat ini banyak yang mendapatkan informasi yang sesat. Ini penting ya, penting. Sehingga kemudian janganlah kita mencoba untuk menggeser opini yang jelas ini adalah 368 pemerasan menjadi penyuapan. Itu salah. Seperti itu dia, Mas Adi. Apalagi suara-suara itu disuarakan oleh influencer yang notabene followersnya banyak. Itu dia. Sangat berpengaruh. Ya. Ya kan Bang? Betul. Selain nama-nama NM, siapa lagi sih Bang yang sekarang sedang dalam proses dengan klien Abang? Oke, baik. Jadi sebenarnya berdasarkan laporan klien kami ya tertanggal 3 Desember dengan nomor LP 7355 tanggal 3 Desember 2024 yang kami laporkan itu ada 3 orang. Pertama dengan inisial Dr. O. Kedua inisial NM ya. Ketiga inisial IM. Lah kemudian yang saya heran setelah gelar perkara oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam ini Cyber Polda Metro Jaya, kok kenapa hanya menetapkan 2 tersangka? Oke. Padahal ya, kalau saya boleh senggol-senggol materialnya dari luar ya, nah, ini saya sebut senggol peristiwa hukumnya aja. Ada peristiwa hukum tanggal 27 Oktober. Ada peristiwa hukum tanggal 13 November. Ada peristiwa hukum tanggal 14 November. Ada peristiwa hukum tanggal 27 November. Nah, peristiwa hukum tanggal 27 Oktober menurut kami adalah pintu masuknya. Klien kami berkomunikasi dengan inisial Dr. O. 3 huruf tuh. Dr. O ya. Oke lah. Dari sinilah kemudian terjadi komunikasi dengan inisial IM lalu NM. Dr. S. Oh, Dr. S. Oke. Itu peristiwa 27 November. Nah, dalam pemanggilan pada saat proses sidik, selain yang 3 terlapor, si Dr. S ini juga dipanggil. Nah, maksud kami adalah kenapa dari peristiwa 4 ini dan kemudian ditambah dengan pemanggilan Dr. S ini hanya 2 tersangka? Itu satu pertanyaan yang harus terus dan saya sampaikan kepada penyidik. NM dan IM ya? NM dan IM. Ya kan? Nah, kedua pertanyaannya adalah kenapa setelah pemeriksaan terhadap si 3 terlapor ditambah dengan pengembangan dengan inisial Dr. S, kenapa besoknya barang bukti berupa handphone milik Dr. S ini dipinjam pakaikan? Kenapa dipinjam pakaikan? Kepada Dr. S dan ya informasi yang kami dapat adalah informasi ya mungkin ini belum pasti tapi dugaan kami dengan informasi juga disetujui oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Bang, mungkin pemahaman saya kurang nih Bang ya. Kalau barangnya sudah jadi barang bukti, memang bisa dipinjam pakai? Nah, jadi begini, ini kan tafsirnya banyak ini. Tapi kalau kita berbicara masalah sebuah kepastian hukum, ya saya mau berdebat dalam material, formil ya, tapi material belum. Karena itu di pengadilan. Soal barang bukti jelas disebutkan di pasal 44 ayat 2 KUHP. Itu tidak boleh dipinjam pakai. Clear tuh ya? Clear itu. Nah, tapi kalau soal kebutuhan-kebutuhan lain, nah itu pertimbangan dari penyidik. Betul. Ya, itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 18 penilaian. Tetapi dijelaskan juga di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di pasal 39 nggak salah itu ya. Tentang persoalan barang elektronik itu memerlukan penanganan khusus. Wah, saya ulang ya. Khusus. Nah, ya kan? Jadi kalau barang bukti 1 hari disita, besoknya dipinjam pakai, ini nggak khusus dong. Ya kan? Kemudian ditambah dengan pasal 44 ayat 2 tadi. Nah, itu yang saya keberatan, sehingga kemudian kami menduga peristiwa hukum tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November ini terputus. Ya. Seperti itu. Dari 2 tersangka, sekarang NMIM tersangka Bang? Tersangka. Oke. Saya pernah ngeliat video Abang sebelumnya bahwa menyayangkan atau kecewa sebenarnya tidak ada penahanan. Betul. Terhadap NM. Betul.
Kenapa Bang? Begini. Akan ada aturannya orang nggak tahan atau tidak? Betul. Jadi kan begini. Kembali kepada soal penilaian penyidik dan itu merupakan kewenangan penyidik. Tetapi saya berharap bahwa kewenangan dan penilaian itu jangan menjadi sebuah penyalahgunaan kewenangan. Oke. Nah, kewenangan itu juga ada aturan-aturan lain. Contoh seperti ini. Di dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa penahanan itu dapat dilakukan terhadap yang dikhawatirkan melakukan pidana kembali. Nah, si tersangka NM ini kan sudah melakukan pidana berulang setelah ditetapkan tersangka. Oke. Contoh, Ya. melakukan konten-konten menjelek-jelekkan klien kami, melakukan pengancaman, lu makan ya nanti biar nggak kurus. Itu statusnya sudah tersangka ya? Udah tersangka. Dan dia masih membuat itu? Membuat itu besoknya. Nah itu kan pidana berulang. Kedua, soal dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Nah kami kan ini sudah mengetahui bahwa barang bukti handphone milik Dr. O itu sudah dipinjam pakaikan. Sehingga kami khawatir ini di luar ini mereka ngapain gitu loh. Sehingga kemudian pengaburan terhadap peristiwa-peristiwa hukum. Nah, lalu kalau kita lari kepada pasal 21 ayat 4, di situ penahanan itu bisa dilakukan terhadap persangkaan ancaman di atas 5 tahun. Nah, ini 368 27B ayat 2 ini kan di atas 5 tahun. Artinya dari unsur subjektif pasal 21 ayat 1 sudah menjadi objektif. Harusnya ditahan. Ya, seperti itu. Karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Betul. Nah, kemudian populasi pengguna skincare juga makin hari makin banyak karena kan Betul. oke lah katakanlah kita sebagai laki-laki tidak terlalu aware gitu ya, tapi di luar sana juga banyak laki perempuan yang memang sudah peduli dengan body facial, skincare segala macam. Bang Biring, mungkin ada yang lupa saya tanyakan. Apa yang mau Bang Biring sampaikan di panggung ini terhadap masalah Reza Gladys dan Dr. Andreas? Pertama saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa narasi overclaim itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, unremitting debt. Ya, kenapa? Karena pertemuan 17 Januari 2025 di Badan POM sendiri, Bapak Prof. Taruna menyatakan tidak bolehnya menyatakan narasi overclaim karena melanggar peraturan nomor 3 tahun 2022 dan kemudian tidak bolehnya dokter-dokter itu melakukan review. Oke. Nah, itu pernyataan. Ada aturannya? Tidak Maksudnya? boleh melakukan review itu ada aturannya ya? Ya bukan langsung seperti itu, Ya, tetapi tapi soal pengawasan itu adalah wewenang dari Badan POM. Perpres 80 tahun 2017. Nah, maksudnya kenapa? Tujuan karena Prof. Taruna mengetahui bahwa review itu dikatakan oleh para influencer dan akun doktif ini adalah melakukan pengawasan. Padahal kan bukan wewenang daripada akun-akun itu. Itu kewenangan BP POM. Badan POM ya dalam peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Itu pernyataan dari Prof. Taruna ya, Kepala Badan POM. Nah, yang kedua kami juga sudah membuat surat kepada Kepala Badan POM dan kami dalam minggu ini tadi sudah mendapat balasan surat bahwa pernyataan overclaim approve itu adalah dilarang. Sehingga kemudian nanti kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menjamin ya kedudukan hukum klien kami agar ke depan apa yang sudah dilakukan klien kami sesuai dengan ketentuan dalam notifikasi pre-market, post-market dapat dilindungi oleh negara. Itu pertama yang saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua perlu saya sampaikan kepada rekan sejawat kami ya bahwa ayolah kita edukasi masyarakat dengan mari kita perdebatkan asas formil. Tapi jangan kita memperdebatkan di media sosial atau di mana-mana asas material, apalagi kalau kita tidak mengetahui peristiwa hukumnya. Kita tidak menguasai bukti-buktinya. Sehingga ini akan menjadi satu edukasi yang salah. Ya saya ini menghimbau kepada senior ya bermohon, ayolah rekan sejawat, mari kita perdebatkan asas formilnya, silahkan. Ada upaya perapit di situ. Tapi jangan kotak-katik yang bukan wewenang kita. Nanti di pengadilan. Saya pikir itu udah pesan, Mas Hadi. Semoga tersampaikan kepada masyarakat. Lagi. Apa lagi? Tambah satu lagi. Apa itu? Ancaman hukumannya 5 tahun. Ya. Tapi masih di luar. Ada pesan mungkin buat aparat kepolisian? Ya, kitab suci kita itu dalam hukum acara itu masih sama. Dari Sabang sampai Merauke
kitab suci kita hukum acara adalah Undang-Undang Nomor 881 dan jangan coba-coba untuk menggunakan kewenangan lalu kemudian melanggar ketentuan itu dan mengorbankan masyarakat yang butuh keadilan. Seperti itu, Mas Adi. Udah semua nih? Cukup. Sesi ini udah semua? Siap. Tapi nanti janji datang lagi ya? Iya, kalau saya semua buka sekarang nanti kan nggak diundang lagi. Seperti itu. Oke, Cumi Lovers, seru banget kan ngobrol sama Bang Biring. Tadi yang ngakunya petani jeruk sih dari sana. Betul. Gitu. Tapi ilmunya banyak banget, kasih pencerahan sama kita yang pasti kita tunggu prosesnya ya Bang ya. Siap. Apapun semua nanti materialnya akan dibuktikan di pengadilan. Siap. Ya kan, nggak usah lagi berdebat soal itu. Betul. Sabar aja. Yang pasti masyarakat bisa lebih bijak lah menilai. Ya. Itu kan Bang Biring? Seperti itu. Siap? Siap. Oke, Cumi Lovers. Thank you. Bye.